Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Afnan Rolina dengan NIM 1264062020108 dari kelas MKS 3C. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perilaku Islam organisasi tentang nilai sikap dan kepuasan kerja. Pada pembahasan pertama yaitu pengertian nilai. Nilai merupakan suatu esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai sendiri juga sebagai daya pendorong dalam hidup yang memberi makna pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai juga mempunyai dua segi yaitu intelektual dan emosional. Pembahasan kedua yaitu nilai dan norma. Pengertian nilai dan macamnya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat yang penting dan berguna bagi kehidupan manusia atau sesuatu yang menyempurnakan manusia dengan hakikatnya. Menurut Nota Negoro, nilai terbagi menjadi tiga macam, yaitu nilai material, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Pengertian norma dan macam-macam norma. Norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama norma agama, yaitu aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang bagi pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu norma kesusilaan, yaitu aturan-aturan tingkah laku yang baik dan buruk berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga norma kesopanan, yaitu aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan yang berlaku di lingkungan masyarakatan atau kelompok tertentu. Yang keempat norma hukum, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu etika dan moral. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, yaitu kebiasaan yang baik dan buruk. Sedangkan menurut istilah, etika merupakan ilmu atau filsafat tentang nilai baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Terdapat 3 fungsi utama dari etika, yaitu tempat untuk mendapatkan sesuatu, orientasi kritis yang berhadapan di berbagai moralitas yang membingungkan, dapat menunjukkan keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional serta sangat kritis, dapat berorientasi dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Manfaat dari etika yaitu dapat membantu pendirian dalam berbagai macam pandangan dan moral untuk menentukan dalam suatu keputusan, dapat membedakan mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak boleh dirubah, dapat menyelesaikan masalah seperti moralitas ataupun suatu nilai sosial yang membingungkan dalam suatu masyarakat dengan pemikiran secara kritis dan sistematif, dapat memakai nalar sebagai dasar acuan bukan menggunakan perasaan yang dapat merugikan banyak orang. Pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, moral merupakan suatu ajaran tentang baik dan buruk yang sesuai dengan ide-ide umum yang dianggap baik dan wajar atau yang diukur dari tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Terdapat beberapa fungsi dari moral, yaitu terwujudnya
harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Sebagai motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan yang didasari kesadaran, kewajiban moral. Memberikan wawasan masa depan terhadap manusia, baik sanksi sosial ataupun konsekuensi pada kehidupan. Terdapat 4 jenis moral, yaitu moral ketuhanan, moral ideologi dan filsafat, moral etika dan kesusilaan, moral disiplin dan hukum. Pembahasan keempat mengenai pengertian dan faktor pembentukan sikap. Sikap adalah suatu kecenderungan dan keyakinan seseorang terhadap suatu hal yang bersifat mendekati atau menjauhi yang ditinjau dari aspek afektif dan kognitif serta mengarahkan pada pola perilaku tertentu. Faktor-faktor pembentukan sikap yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, dan faktor emosional. Pada pembahasan kelima mengenai pengertian dan faktor-faktor kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah rasa pencapaian yang diperoleh seseorang karyawan dari pekerjaannya yang memiliki hasil dari penilaiannya yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya serta membantu dalam menentukan sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Faktor-faktor kepuasan kerja antara lain, yang pertama kompensasi dan kondisi kerja, kedua keseimbangan kehidupan kerja, yang ketiga dihormati dan diakui, yang keempat keamanan kerja, dan yang terakhir atau kelima tantangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.